Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin. Presiden Prabowo tolak permohonan Bahrain, usai diduga curangi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto langsung mengambil langkah tegas dalam kebijakan luar negeri dan olahraga. Salah satu gebrakan besar yang menarik perhatian dunia, adalah keputusannya menolak permohonan resmi Bahrain yang meminta rekonsiliasi terkait hubungan kedua negara, terutama dalam konteks olahraga, menyusul dugaan kecurangan yang dilakukan tim nasional Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara pada hari Minggu tanggal 20 Oktober atau tepat hari ini, Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dan memberikan toleransi terhadap segala bentuk ketidakadilan yang merugikan bangsa. Kita ingin menjunjung tinggi semangat fair play, baik dalam olahraga maupun hubungan diplomatik. Jika ada pihak yang bermain curang, maka harus ada konsekuensinya, ujar Prabowo dengan nada tegas. Kisruh antara Indonesia dan Bahrain bermula ketika kedua tim bertemu dalam fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung panas tersebut, Indonesia merasa dirugikan oleh beberapa keputusan wasit yang dinilai kontroversial. Salah satu insiden yang paling disorot adalah gol Bahrain yang disahkan meskipun banyak pihak, termasuk pengamat independen, menyatakan bahwa gol tersebut berbau offside. Tidak hanya itu, beberapa pelanggaran keras yang dilakukan pemain Bahrain kepada pemain Indonesia dianggap tidak diganjar hukuman yang layak. Ini memicu spekulasi adanya manipulasi dalam pertandingan tersebut. Beberapa sumber dari pihak Indonesia bahkan mengklaim adanya indikasi pengaturan hasil pertandingan, meski hal ini belum dapat dibuktikan secara pasti. Setelah pertandingan berakhir, protes resmi dilayangkan oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, kepada AFC, Asian Football Confederation, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas dari pihak penyelenggara. Bahrain sendiri menepis tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kemenangan mereka sah dan sesuai regulasi yang berlaku. Seiring dengan semakin panasnya hubungan diplomatik antara kedua negara akibat insiden ini, Bahrain mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah Indonesia agar masalah ini tidak meluas dan merusak kerja sama di berbagai bidang lainnya. Permohonan ini juga melibatkan upaya Bahrain untuk mengundang Indonesia ke sejumlah agenda diplomatik penting di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi kerjasama di sektor energi dan perdagangan. Namun, langkah Bahrain tersebut tidak disambut baik oleh Presiden Prabowo. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa selama belum ada penyelesaian yang adil terkait insiden kecurangan di lapangan hijau, Indonesia tidak akan membuka ruang negosiasi lebih lanjut dengan Bahrain. Kita harus menghormati prinsip keadilan dalam setiap aspek, dan itu termasuk dalam dunia olahraga. Kita tidak akan melupakan kejadian yang mencederai martabat bangsa ini, katanya. Prabowo juga mengungkapkan bahwa penolakan ini tidak hanya berdasar pada masalah olahraga semata, melainkan sebagai wujud proteksi terhadap kehormatan Indonesia di mata internasional. Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita tidak akan membiarkan harga diri kita diinjak-injak oleh siapapun. Semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku jika ingin bekerja sama dengan kita, tambahnya. Keputusan ini diprediksi akan memperkeruh hubungan bilateral antara Indonesia dan Bahrain, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Sebelumnya, Bahrain dan Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik, terutama di bidang investasi energi dan pariwisata. Namun, dengan adanya keputusan ini, sejumlah proyek kerjasama yang tengah direncanakan bisa saja terancam batal. Meski demikian, dukungan dari masyarakat Indonesia terhadap langkah tegas Prabowo sangat besar. Banyak yang melihat sikap ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo siap berdiri tegak melawan ketidakadilan di panggung internasional. Pengamat politik dan olahraga juga memuji langkah ini sebagai gebrakan awal yang menegaskan karakter kepemimpinan Prabowo yang tegas dan berani dalam membela kepentingan nasional. Di sisi lain, Bahrain masih berupaya mencari jalan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Mereka menyatakan akan membuka dialog lebih lanjut dengan AFC untuk menyelesaikan masalah ini di tingkat regional.
Namun, dengan sikap tegas yang telah diambil oleh Prabowo, masa depan hubungan kedua negara tampaknya akan semakin sulit untuk dipulihkan dalam waktu dekat. Langkah Prabowo menolak permohonan Bahrain tak hanya menjadi sorotan di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional. Ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk ketidakadilan, baik dalam olahraga maupun dalam hubungan diplomatik. Masyarakat Indonesia menantikan langkah-langkah tegas berikutnya dari Prabowo dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa di berbagai sektor.